Kalau anyang-anyangan itu dikareti jempolnya, Dok. Itu ada loh, Dok. Kalau itu mungkin mitos ya, mungkin itu kepercayaan turun-temurun sejak zaman dulu. Sobat Kanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kanjo, sahabat RSUD Kanjuruhan. Ketemu lagi nih kita di acara podcast kesayangan kita. Saya Chandra Puspitasari, perawat yang bekerja di ruang bedah RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, Malang. Dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Urologi Sedunia, tema kita pada hari ini cukup penting dan menarik. Apakah itu? Ya, Sobat Kanjo, benar sekali. Kita akan berbicara tentang infeksi saluran kemih atau ISK dan batu ginjal. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Dio Mafasi, spesialis urologi yang sehari-harinya berpraktek di Poliurologi RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, Malang. Selamat siang, Dokter. Siang. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Sudah operasi berapa hari ini, Dok? Oh, belum mulai. Belum mulai ternyata, Sobat Kanjo. Monggo Dokter bisa memperkenalkan diri dulu supaya Sobat Kanjo yang lagi lihat kita podcast lebih kenal dengan jenengan. Hai Sobat Kanjo, perkenalkan saya Dr. Dio Mafazi Fabrianta, spesialis urologi yang berpraktek di Poliurologi Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Saya berpraktek setiap hari Senin hingga hari Jumat jam 8 hingga jam 11 pagi. Oke. Jadi beliaunya berpraktek di poliurologi nih. Sebelum kita mulai nih, Dokter, kita kan akan ngobrol tentang ISK dan batu ginjal. Boleh nih, Dok, dijelaskan posisinya saluran kemih dan ginjal itu di sebelah mana ya, Dok? Jadi manusia itu memiliki dua ginjal. Jadi hampir semua memiliki dua ginjal. Mungkin ada kelainan tertentu manusia yang cuma punya satu ginjal. Ginjal ini seperti pabrik yang memproduksi urin atau hasil akhirnya adalah urin. Dia menyaring semua darah yang ada di tubuh kita, nanti hasil akhirnya berupa sampah yang kita kenal sebagai urin itu tadi. Jadi posisinya itu dia paling atas. Jadi kurang lebih di pinggang sebelah sini. Yang nggak teraba memang ginjal karena termasuk organ dalam. Kemudian dia ada saluran ke bawah, jadi pipanya dia yang menyalurkan hasil akhirnya berupa urin tadi ke tempat penampungan, ya. Istilahnya tempat penampungan namanya kandung kemih. Nanti dari tempat penampungan tadi kalau sudah penuh, nanti akan mengirimkan sinyal bahwa itu harus dibuang. Nah, itu lewat saluran yang namanya uretra. Tuh, kurang lebih seperti itu kalau posisinya ginjal. Oke, Dok. Sekarang itu kan lagi marak ya, Dok, remaja itu namanya ISK itu ya, Dok ya. ISK itu apa sih, Dok? ISK itu dari kepanjangannya itu adalah infeksi saluran kemih. Jadi ya simpelnya memang ada infeksi di saluran kemih, entah itu di ginjal, di ureter, di kandung kemihnya, atau juga bisa di uretranya. Jadi memang infeksi yang disebabkan bisa dari bakteri, yang paling sering memang bakteri, kita menyebutnya bakteri E. coli, bisa juga dari jamur atau yang lain. Itu ya, Dok ya. Jadi ISK itu adalah infeksi yang banyak karena bakteri gitu ya, Dok ya. Berarti kurang bakteri, kebersihan gitu ya, Dok ya. Iya, biasanya kurang dari kebersihan. Kalau gejalanya sendiri, Dok, seperti apa nih? Gejala yang paling sering kita temukan biasanya yang pertama itu kencingnya nyeri atau biasa disebut bahasa Jawanya itu anyang-anyangan. Oh, anyang-anyangan. Anyang-anyangan, terus kemudian setelah kencing kok masih terasa bulat kencing lagi atau nggak tuntas, itu juga bisa. Atau kalau ISK-nya sudah hebat, biasanya disertai dengan demam. Pasti itu ada demamnya ya, Dok? Nggak mesti. Kalau memang sudah hebat dan kumannya itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, biasanya ada demamnya. Kalau ISK-nya menyerang ginjal, biasanya juga dia ada nyeri punggung atau nyeri pinggang. Nyeri yang di pinggang, ya. Oke. Terus kalau ada gejala seperti itu, Dok, itu harus langsung ke dokter atau langsung diminumi aja sudah oke gitu? Kalau ISK itu sudah bergejala, seperti yang kita sebutkan tadi, memang harus mau nggak mau harus ke dokter. Memang bisa ke dokter umum terlebih dahulu juga bisa, nggak harus ke spesialis urologi.
nggak bisa istilahnya kita minumin dulu yang banyak. Saya nggak merekomendasikan, takutnya memang nggak mempan. Kan harus kalau sudah bergejala memang sudah Sesuatu ada di kuman dalam ya, gitu ada ya, Dok, ya? kumannya memang Oke. harus ditangani dengan antibiotik. Biasanya Hmm. seperti itu. Pengobatannya hanya dengan antibiotik saja, Dok? Untuk ISK ini nggak cuma antibiotik aja sebenarnya, hampir semua penyakit pasti dimodifikasi atau tergantung dari penyebabnya juga. Kalau ISK ini kan intinya ada penyakit kuman di sana. Kuman Iya. ada di sana itu nggak semerta-merta ada di sana. Biasanya yang Oke. pertama memang ada kebersihan yang kurang dijaga. Mhm. Atau juga pasien punya penyakit-penyakit lain seperti diabetes, atau mungkin di sana juga pasien punya kelainan di saluran kencingnya, mungkin ada batu, mungkin ada Mhm. penyempitan juga bisa. Oke, Untuk oke. kumannya memang harus kita bunuh dengan menggunakan obat. Itu sudah mutlak ya. Cuman untuk penyakit-penyakit lainnya juga harus kita tangani. Jadi misalnya kalau dia punya diabetes, gula darahnya harus terkontrol. Punya darah tinggi, tensinya juga harus terkontrol. Oke, Kalau oke. dia punya kelainan seperti ada batu atau mungkin ada penyempitan juga harus ditanggulangi itu. Kalau enggak ya setelah diobati dia akan muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Oh, berarti bisa berulang gitu ya, Dok, ya? Bisa banget. Terus dokter, kalau misalnya sama dokter sudah didiagnosa, oh ini sudah kena ISK gitu ya, Dok. Mm-mm. Pantangan yang bisa kita jauhkan gitu, Dok, supaya membaik gitu keadaannya. Yang pertama kita anjurkan ke pasien, yang pertama memang harus minum obat secara rutin. Jadi minum obat itu sampai habis sesuai yang kita resepkan. Hmm? Kemudian yang pertama yang paling simpel adalah harus banyak minum. Minum air putih ya. Air Hidrasi berarti ya, putih Dok, ya? kalau bisa 2 sampai 3 liter per hari. Itu minimal. Orang sehat pun harus minum segitu untuk menghindarkan penyakit-penyakit di saluran kencing. Gitu. Untuk makanannya ya kita kurangi gula, garam, makanan yang manis-manis, intinya dapat memicu iritasi di saluran kencing juga harus dikurangi. Oke, oke. Terus nih, Dok, misalnya, Dok, ya, ada si pasien itu takut gitu ya mau ke dokter, akhirnya setelah dia minum sudah ada lebih enakan, ya sudah, dia nggak mau ini lagi, terus berulang lagi. Terus kalau seperti itu gimana, Dok? Ya itu memang tugas kita juga sebagai tenaga kesehatan mengedukasikan pada pasien-pasien seperti ini. Memang banyak pasien-pasien seperti ini Nggih, mungkin di kabupaten yang mungkin rumahnya jauh ya untuk ke vaskes. Jadi iya, dia memilih ya sudah diobati dulu ternyata hilang. Kok muncul lagi diobati sendiri kadang-kadang iya, tiba-tiba hilang tapi berulang gitu terus ya iya. kita memang tidak menyarankan. Lebih baik kalau kita sakit berobatnya ke vaskes. Mmm, Otomatis ya memang harus mungkin di itu ya PKRS mungkin juga lebih bisa digalakkan KIE-nya gitu ya, Dok, ya? Oke. untuk antibiotik yang penggunaan mandiri baik untuk ISK atau penyakit yang lain memang sangat tidak dianjurkan karena dapat memicu kekebalan kuman. Nanti kalau kumannya sudah kebal semua, antibiotik nggak akan bisa bekerja sama sekali. Ya kalau seperti itu ya susah. Oh gitu ya. Obat apapun atau penyakit apapun kalau sudah resisten Nggih, istilahnya itu tidak akan bisa diobati percuma dengan gitu ya, Dok, percuma. ya? Terus nih, Dok, di masyarakat itu ya, ini entah fakta entah mitos ya, Dok, Mm-mm. karena, kalau anyang-anyangan itu dikareti jempolnya, Dok, itu ada loh, Dok. Itu sebenarnya seperti apa, Dok, fenomenanya? Ya, kalau itu mungkin mitos ya, mungkin itu kepercayaan turun-temurun sejak zaman dulu ya. Kalau Iya, dikaleti jempolnya sih nggak ada hubungannya. Mungkin logikanya seperti ini kan, kalau anyang-anyangan kan sakitnya di sini, di perut, daerah kandung kemih. Mungkin dikaleti, sakitnya jadi pindah di jempol, sehingga yang di kandung kemihnya nggak tidak kerasa. dirasakan gitu. Mungkin kalau Nggih, dikaleti semuanya mungkin lebih nggak sakit lagi, mungkin nggak cuma jempolnya toh. iya. Oke, oke. Jadi sobat Nganja jangan dikareti ya kalau misalnya jenengan anyang-anyangen ya. Terus nih, Dok, tadi berarti kan ada hubungan ya antara ISK dengan batu ginjal. Ya, batu ginjal sendiri itu apa sih, Dok? Batu ginjal itu ya memang ada batu di ginjal. Normalnya manusia kan pabriknya atau ginjalnya itu nggak ada apa-apa ya, cuman yang menyalurkan urin ke saluran kemudian dibuang. Nah, Oke. ada kelainan tertentu manusia-manusia atau orang-orang tertentu yang dia memproduksi batu di ginjalnya. Jadi ada batu, batu itu posisinya ya di ginjal, dia bisa menyebabkan sumbatan sehingga urinnya tadi nggak bisa keluar,
yang harusnya bisa dibuang dia nggak bisa karena tersumbat batu, Mhm. atau batu tadi bisa jadi rumahnya lah istilahnya, rumahnya kuman yang menyebabkan ISK tadi. Berarti sangat berkaitan gitu ya, Dok, ya? Berkaitan. Itu penyebabnya apa, Dok, batu itu, Dok? Macam-macam kalau batu ini. Jadi bisa yang pertama, memang dia secara metabolisme kurang bagus, jadi dia cenderung membentuk batu. Atau Mhm. memang ada kelainan tertentu di sejak lahir atau di salurannya dia itu menyempit, Mhm. sehingga urin yang tadi memang harusnya keluar lancar, dia keluarnya nggak lancar sehingga mengendap di sana, lama-kelamaan jadi batu juga bisa. Kemudian Mhm. juga bisa karena infeksi. Oke. Jadi bisa bolak-balik nih, infeksi tak ditangani menyebabkan batu, batu tidak ditangani menyebabkan infeksi juga bisa. Oh, kayak Jadi kayak rantai lingkaran setan gitu ya, Dok, ya? lingkaran setan Iya, seperti lingkaran itu. setan gitu ya, Dok, ya? Atau mungkin diet-diet atau makanan-makanan tertentu yang menyebabkan batu juga bisa, obat-obatan tertentu juga bisa. Oh, berarti banyak sekali faktor ya, Dok, ya? Mhm. Oke. Kalau gejala batu ginjal itu seperti apa, Dok? Gejala gatal ginjal yang paling sering dirasakan itu biasanya nyeri pada pinggang, bisa kanan atau kiri. Mhm. Khasnya itu nyerinya seperti ditusuk, jadi sakit banget. Kemudian dia biasanya menjalar, tergantung letak batunya. Dia Oke. bisa menjalar ke pusar, ke perut, terus kemudian ke sini, istilahnya ke badukan sini, Mhm. atau juga bisa menjalar ke paha bagian dalam, tergantung letak batunya. Mmm, itu terus-terusan gitu, Dok, rasanya? Justru khasnya batu ini nyerinya nggak terus-terusan. Dia nyerinya Oh. itu kadang muncul, kemudian hilang. Oh, hilang Kadang timbul berarti ya, hilang Dok, ya? timbul. Kalau terus-terusan biasanya malah bukan. Jadi khasnya itu. Jadi tajam, nyeri sekali, kemudian hilang timbul dan Mhm. menjalar. Biasanya seperti itu. Oh, gitu. Itu antara laki-laki dan perempuan apa ada bedanya, Dok? Kejadiannya gitu? Kejadiannya. Kalau kejadiannya lebih banyak di laki-laki sih. Apa faktor pekerjaan ya, Dok, ya, mempengaruhi? Mungkin lebih ke faktor metabolismenya dari Oh, laki-laki dan gitu. perempuan. Dan Oke. laki-laki itu juga saluran kencingnya kan ada tambahannya ya, Mhm. ada pipanya. Iya, lebih panjang Lebih gitu ya, Dok, panjang, ya? Heeh, otomatis lebih cenderung membentuk batu. batunya. Oke, oke. Terus yang selanjutnya nih, Dok, kalau sudah didiagnosa batu ginjal, Mhm. pengobatannya seperti apa, Dokter? Untuk pengobatannya memang batu ginjal ini ada yang batu yang tidak perlu diobati atau Mhm. istilahnya tidak perlu dioperasi, cuma kita berikan obat supaya harapannya dia bisa keluar sendiri. Itu biasanya Mmm, batu yang tidak bergejala, ukurannya dikurang dari setengah senti. berarti yang kecil gitu ya, Kecil Dok, ya? banget dan tidak menyumbat, tidak Mhm. bergejala. Nah, biasanya batu-batu seperti ini nggak ketahuan, soalnya kan dia nggak bergejala. Iya. Jadi nggak ada sakit, nggak ada ISK juga nggak ada. Biasanya ketemunya waktu screening kesehatan. Oh, baru Heeh, kelihatan gitu baru ya, Dok? kelihatan. Cuman kalau batu ukuran berapapun, kalau dia sudah bergejala, misalnya menyebabkan nyeri, terus kemudian eh, sering jadi ISK karena Mhm. batu itu tadi, ya memang mau nggak mau harus diambil. Harus operasi berarti ya, Dok? Kalau operasi, ya kan kalau ini harus secara aktif. Nggak mesti operasi, kita juga punya alat namanya SWL. Oke. Intinya kita secara aktif memecahkan batunya tadi, bisa dengan operasi atau juga dengan minimal invasif dengan alat yang menggunakan SWL itu tadi. Oke. Berarti di situ nggak ada bekas sayatan gitu ya, Dok, ya? Nggak ada. Oke, berarti aman lah ya istilahnya. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Terus, Dok, setelah tindakan nih, Dok, apakah ada pantangan tertentu, Dokter, Oh iya, untuk pasien yang sudah dioperasi batu ginjal? ya jelas. Kalau operasi batu ginjal kan batu itu cenderung untuk kambuh. Nanti Mmm, tergantung dari jenis batunya. Kalau memang batu-batu misalnya kayak asam urat, oke. ya otomatis kita nggak boleh makan makanan yang mengandung asam urat tinggi. Kayak kacang-kacangan, Mmm, pete, mungkin jengkol, itu nggak boleh sama sekali. berarti harus diet gitu Diet, ya, Dok, kalau ya? misalnya batunya kalsium oksalat misalnya, ya kita harus mengurangi makanan yang mengandung oksalat. Jadi kayak bayam, gitu. Mhm. Oh, nggak boleh ya, Dok, ya? Terus daging-daging merah gitu dikurangi, bukan nggak boleh sama sekali. Oh, sedikit-sedikit lah ya, Nah, nggih, kalau mhm. dan yang penting utamanya adalah harus banyak minum. Karena batu itu memang membentuk kristal-kristal. Kalau kristal itu istilahnya segera dikeluarkan dengan minum yang banyak, otomatis dia tidak akan sempat membentuk batu. Oke, berarti istilahnya itu minum tuh kayak grocok gitu ya, Dok, Kayak ya? Kayak dikerojok, digrocok gitu heeh, ya, Dok, ya? heeh. Oke, oke. Terus nih, Dok, kalau misalnya ya ada pasien itu, sebenarnya batunya itu sudah besar, seharusnya ada tindakan tertentu gitu kan, tapi Mhm, pasiennya itu nggak mau, takut gitu. mhm. Terus yang harus dilakukan seperti apa, Dok?
Ya memang kalau batunya itu memang sudah besar dan memang harus dilakukan tindakan, ya kita memang harus memotivasi pasien untuk mau untuk dilakukan tindakan. Karena memang resikonya kalau kita tidak dilakukan tindakan, ya batu itu akan semakin besar, sakitnya Oke. pasti tidak akan hilang, minum obat hilang, kemudian ya muncul lagi. Mhm. Kemudian kalau batu itu dibiarkan lama-lama menyebabkan infeksi ISK itu tadi. Oh, ISK kalau gitu. berlarut-larut bisa menjadi sepsis istilahnya. Jadi Oh, oke infeksi yang oke. sudah menyebar ke seluruh tubuh. Malah nggak bagus ya, Dok, ya? Nggak bagus. Mhm. Nanti kalau misalnya dibiarkan lama-lama ginjalnya juga bisa rusak. Ginjal yang ada batunya itu. Kalau bisa ginjalnya rusak, ya nggak menutup kemungkinan ke depannya bisa gagal ginjal, mau nggak mau Mhm. harus cuci darah. Wah, ini yang sangat ditakutkan ya, Dok, ya. Terakhir nih, Dok, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Kanjo seputar ISK dan batu ginjal demi menuju masyarakat sehat, Dokter? Jadi Sobat Kanjo, ISK dan batu ginjal ini memang salah satu atau salah dua kasus yang paling banyak kita temui di sekitar kita ya, terutama di RSUD Kanjuruhan ini. Untuk kedepannya memang harus aware atau waspada jika ada keluhan-keluhan seperti kencingnya anyang-anyangan, kencingnya tidak tuntas atau sering kencing, disertai juga nyeri pinggang, kemudian demam mungkin ya. Jadi Sobat Ganjil memang harus lebih aware, jadi kalau ada keluhan seperti itu memang harus berobat. Tidak harus langsung ke rumah sakit, bisa ke Vaskes 1, bisa puskesmas atau klinik terdekat. Dan jangan dicoba-coba untuk mengobati sendiri, nanti takutnya penyakitnya apa, terus diobatinya apa, sehingga nggak nyambung, nanti malah Iya, parah. malah jadi ini. Malah parah, nanti datang ke rumah sakit kondisinya sudah berat, nanti ya itu kita juga menanganinya juga otomatis resikonya lebih tinggi. Siap, Dokter. Mm-mm. Oke, Dokter Dio, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita pada podcast Sobat Kanjo hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ingat ya, Sobat Kanjo, apabila jenengan semuanya merasa ada gejala pada tubuh jenengan, terutama di organ perkemihan, segeralah untuk periksa ke vaskes atau dokter terdekat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sobat Kanjuruhan Kanjuruhan Sehat, Sehat, Indonesia Indonesia Emas. Emas. Sobat Kanjo.